Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang pembelajaran menurut Gada Dewantara dan Budaya Positif. Nanti Bapak dan Ibu bisa sambil baca-baca di situ. Di situ ada. Kebetulan di dalam guru penggerak kan ada materi. Jadi setiap hari itu saya harus tulis materi, kerja soal, kemudian upload seperti itu. Kemudian yang tugas ini, video ini adalah salah satu tugas di budaya positif. Yang pertama, pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pemerintah dalam program guru penggerak ini adalah kita secara perlahan-lahan pendidikan di Indonesia ini akan dituntun untuk mengikuti pembelajaran Ki Hajar Dewantara pada zaman dahulu sebelum penjajahan atau pada zaman penjajahan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pembelajar mempunyai beberapa tugas. Yang pertama adalah menuntun anak. Jadi kita sebagai guru itu tugasnya harus menuntun. Contohnya di kelas anak itu dia belum lancar membaca atau dia belum bisa menulis. Nah, tugas kita adalah menuntun sampai anak itu bisa lancar. Jadi dalam menuntun ini ada dua hal yang berpengaruh, yaitu yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini berkaitan dengan anak itu sendiri. Jadi seorang anak itu, ada yang mengatakan seorang anak itu bagaikan kertas putih. Bagaikan kertas putih yang polos. Jadi nanti bagaimana kertas itu bisa berbentuk gambar atau apa itu nanti tergantung kebutuhan dari seorang guru. Nah, jadi samanya anak-anak kita itu seperti itu. Jadi nanti bagaimana anak itu bisa sukses, bisa apa? Selain kodratnya sendiri, kalau dia pintar, berarti kan kodratnya dia memang dari lahir sudah pintar, toh. Nah, jadi guru tinggal mengarahkan. Tapi kalau anak itu memang dari lahirnya dia belum pintar, itu adalah tantangan bagi seorang guru. Jadi kita harus menuntun bagaimana agar anak itu menjadi manusia yang berbahagia nanti ke depan. Kemudian menuntun yang kedua yang berpengaruh adalah kodrat zaman. Kita tahu zaman sekarang kan dia semakin canggih. Kalau dulu mungkin kita sebagai guru cuma memberikan di papan seperti ini mencatat. Nah, karena sekarang zaman semakin canggih, mungkin kita bisa menggunakan komputer, menggunakan video. Nah, itu kita sebagai guru juga harus menuntun, bisa mengajari anak-anak. Apalagi sekarang sudah waktunya asesmen. Semua harus belajar komputer. Jadi secara perlahan nanti kita sebagai guru harus mengajari anak-anak itu sebagai kodrat zaman. Kemudian tujuan guru tadi dalam menuntun baik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, tujuannya yang pasti ingin membuat anak itu memiliki budi pekerti yang luhur. Jadi kita kan mau semua guru kita itu menjadi anak yang sopan, santun, punya budi pekerti baik. Jadi nanti dia setelah keluar dari sekolah, dia terjun di masyarakat, dia terjun di lingkungan, dia bisa berguna untuk masyarakat sekitar. Jadi hal positif dari Ki Hajar Dewantara yang pertama tadi menuntun, kemudian harus membimbing anak sesuai dengan budi pekerti yang baik. Kemudian yang ketiga, kita harus menerapkan kepada anak itu merdeka belajar. Merdeka di sini kita tidak boleh kamu sekarang harus seperti ini, kamu harus seperti ini, tidak boleh, karena anak itu mempunyai daya kompetensi yang berbeda. Jadi nanti sekali-sekali, contoh kalau kita di sekolah mungkin sudah sering anak-anak suruh maunya apa, menggambar, biarkan dia menggambar, karena itu sebagai bentuk merdeka belajar. Jadi biar dia merdeka. Karena mungkin kalau anak itu kita paksa, kadang dia saya tidak suka ini, akhirnya dia cuma asal kerja. Nah, makanya di sini kita harus menerapkan merdeka belajar. Kemudian tujuan guru dalam menuntun anak atau siswa, tujuannya yang pasti ingin menciptakan siswa itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi
profil pelajar Pancasila di sini ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pasti kita semua guru ini ingin anak-anak kita menjadi anak yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Pasti tujuannya semua guru itu seperti itu. Kemudian berkebinekaan global. Jadi kita ingin anak-anak kita itu dia saling menghormati dengan yang lain. Apalagi nanti kalau dia sudah masuk di SMP di sana, kalau di sini kan semua masih satu, istilahnya satu agama, masih satu suku. Tapi nanti kalau dia sudah keluar, contoh dia sudah SMP, pasti kan di sana dia ketemu dengan anak-anak Nasrani, ketemu dari suku Bugis, suku Jawa dan yang lain. Jadi di situ kita harus mengajarkan apa artinya berkebinekaan global. Yaitu harus tahu bagaimana bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah bergotong royong. Jadi kita juga harus menanamkan kepada murid bahwa kita semua itu saling membutuhkan. Makanya harus bergotong royong. Tidak boleh, contoh di kelas, tidak boleh hanya satu orang saja yang menyapu kelas, tapi harus dengan piket atau semua. Itu namanya gotong royong. Kemudian bernalar kritis. Nah di sini kita sebagai guru harus melatih anak-anak ini untuk berpikir atau bernalar kritis. Jadi ketika nanti dia sudah keluar dari SD, dia masuk SMP, dia masuk SMA, dia bisa terjun di dunia yang sebenarnya. Akhirnya ketika ada hal yang negatif, dia bisa berpikir, oh dulu Pak Guru dan Ibu Guru bilang kalau ini tidak baik, makanya saya tidak mengerjakannya. Itu jadi dari sekarang kita harus membangun pikiran anak seperti itu atau benar kritis. Kemudian yang kelima, mandiri. Kita harus membiasakan anak-anak untuk bersikap mandiri. Mandiri dalam arti belajar, jadi tidak harus tuntun terus secara perlahan-lahan. Mungkin kita memberikan tugas atau apa, itu harus mandiri anak-anak. Kemudian yang keenam, kreatif. Kreatif di sini nanti secara perlahan-lahan kita bisa mengembangkan kreativitas anak. Mungkin dari menggambar itu kan sebagai bentuk kreativitas. Karena mungkin kita masih terbatas sarana-prasarana, mungkin dari menggambar dulu. Nanti suatu waktu kalau ada sarana, mungkin kita bisa suruh mereka membuat pot, merangkai bunga atau apa. Kita harus melatih itu. Itu tadi yang pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan berbagi tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah budaya-budaya sehari-hari di lingkungan sekolah, tapi yang positif-positif. Jadi untuk menciptakan budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi nanti secara perlahan-lahan ya kita sama-sama membuat lingkungan sekolah ini kalau aman nyaman kan sudah pasti aman nyaman karena sekolah sudah bersih. Kemudian nanti kita harus membiasakan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif mungkin karena di sini kan kita terbiasa memukul atau apa, paling tidak secara perlahan-lahan nanti kita kurangi. Toh maksudnya melerai anak, iya melerai anak tapi jangan pakai rotan atau apa mas, tapi mesti pelan-pelan. Karena di sini kan begitu. Tujuannya pembelajaran pelajaran seperti itu. Dalam budaya positif ini yang pertama ada namanya disiplin. Disiplin. Jadi kita semua bukan hanya siswa, guru-guru juga, semua kan biasanya disiplin. Nah, disiplin ini berkaitan dengan teori kontrol menurut William Glasser. Kontrol guru terhadap murid. Jadi kalau kita ingin mengontrol murid, biasanya kan kita menggunakan contoh ke murid dia datang telat, pasti kan kita marah. Nah itu kan tujuannya kita ingin anak itu biar disiplin. Kalau menurut William Glasser dalam teori kontrol, disiplin itu yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contoh kalau ada anak tidak mengerjakan PR kan kita bilang, pasti guru-guru itu bilang, kalau kalian tidak kerja
memperbaiki kompetensinya, pasti tujuannya seperti itu. Kemudian teori kontrol ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengalihkan karakter. Nah, contoh kalau ada anak dia telat, kemudian kita marahin, kan kita berpikirnya pasti begini, oh anak ini harus saya marahi biar dia tidak ulang lagi. Nah, pasti kan kita berpikirnya seperti itu. Itu termasuk kontrol. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang kan kita memarahi murid itu seperti ini, kamu itu murid, jadi kamu harus ikut kepada saya karena saya itu guru. Kadang kita seperti itu. Itu tujuan kita untuk disiplin dari kontrol. Kemudian disiplin positif berarti seseorang yang memiliki disiplin diri berarti dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi kalau kita lihat contoh Uti, dia kan rajin di kelas, ada PR dia kerja. Nah, itu berarti apa? Dia punya tanggung jawab kepada dirinya. Dia tahu, oh saya ini sebagai murid, berarti saya harus bertanggung jawab. Berbeda dengan anak-anak yang lain yang dia tidak mempunyai disiplin, berarti bukan tidak punya tanggung jawab, mungkin belum punya tanggung jawab. Jadi tugasnya guru, kita harus sama-sama menunjukkan bagaimana anak bertanggung jawab, melakukan hal-hal yang baik. Kemudian kita harus melakukan hal positif. Kemudian lagi ada motivasi perilaku manusia. Ini masih berkaitan dengan disiplin. Jadi ketika ada seorang anak yang disiplin, contoh dia rajin masuk kelas pagi-pagi, dia rajin kerja PR, dia rajin bersaku, itu kan termasuk disiplin. Nah, ketika orang melakukan disiplin ini, ada 3 motivasi yang dia inginkan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu bisa jadi dia disiplin karena dia takut dihukum. Dia nanti, oh nanti kalau saya tidak kerja PR akan ibu dan bapak pukul. Kadang anak-anak itu seperti itu. Jadi untuk menghindari hukuman. Nah, kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh saya harus kerja ini, saya harus kerja PR, saya harus belajar nanti biar dapat hadiah. Kadang seperti itu motivasi yang kedua. Kemudian motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang paling bagus yang ketiga. Jadi ketika mereka disiplin, ketika mereka tanggung jawab, mereka itu memang sadar bahwa saya ini adalah pribadi yang pantas untuk berbuat seperti itu. Dalam diri saya harus ada nilai-nilai yang bagus. Tapi kan tidak semua anak seperti itu. Nah, jadi tugasnya guru di sini kita harus pelan-pelan menuntun agar anak menjadi manusia yang seperti itu. Kemudian setelah disiplin positif, budaya positif yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa juga diartikan kesepakatan kelas. Karena ini sebagai tugas saya kemarin sudah bikin di kelas 6. Jadi kita di kelas 6 itu membuat kesepakatan kelas. Kenapa bukan peraturan? Dia kan hampir sama. Kesepakatan dan peraturan kan hampir sama. Nah, kenapa bukan peraturan? Karena keyakinan kelas ini kan dibuat bersama-sama. Contoh kayak kemarin kelas 6, saya bikin bisa disebut peraturan. Saya bikin kita buat keyakinan kelas. Apa saja? Yang pertama, sebelum masuk kelas harus menyapu, kelas harus bersih. Kemudian yang kedua, kalau ada bapak dan ibu guru menjelaskan harus mendengarkan. Ketiga, kalau ada bapak ibu guru kasih soal, kasih PR harus dikerjakan. Kemudian kalau mau keluar harus minta izin. Nah, itu karena guru dengan murid-murid sama-sama membuat, jadi anak-anak kan nanti dia selalu ingat. Oh iya, kelas 6 dia sudah mulai pelan-pelan. Memang tidak harus berubah drastis kan, tidak harus pelan-pelan. Ketika dia keluar, ayo ke keyakinan kelas kemarin kita apa? Oh iya ibu saya lupa, ibu minta izin ke kamar mandi. Biasa kan mereka langsung lari lagi. Nah itu. Keyakinan kelas ini tujuannya kalau kita buat bersama-sama dengan murid, dia akan lebih paham. Berbeda kalau kita memang sudah tulis peraturan kelas ini
Kadang-kadang anak-anak tidak membaca, makanya dia tidak mengikuti peraturan itu. Tapi kalau kita buat bersama-sama, buat keyakinan kelas, akan lebih diingat oleh anak-anak. Tujuannya seperti itu. Kelas saya kelas 6 kebetulan sudah bikin, tapi belum saya tulis. Nanti mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 bisa pelan-pelan membuat kesepakatan, bisa disebut kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini berkaitan dengan murid. Ketika ada murid kita yang bermasalah, contoh ada murid yang nakal, toh kan namanya anak-anak kan banyak. Ada murid yang nakal, ada murid yang selalu melawan. Mereka itu sebenarnya mempunyai 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup berarti mereka itu seperti itu, kodratnya seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, kadang anak-anak nakal itu, kadang dia butuh perhatian, makanya dia mencari perhatian. Itu kebutuhannya yang kedua. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ketika ada anak nakal, memang mungkin di dirinya itu dia mempunyai sifat ingin menguasai. Contoh kelas 6 setiap hari dia pukul kelas 1, kelas 2. Nah, mungkin di dalam dirinya itu dia mau diakui bahwa oh dia itu yang berkuasa, dia itu yang hebat, mungkin seperti itu. Itu kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Nah, kadang anak-anak ini kan masih tahap bermain, gitu. Masih tahap bermain, jadi kadang dia ingin kebebasan. Makanya kadang dia bilang, ibu kita keluar, bermain di luar, ibu kita belajar di luar. Apalagi kalau anak-anak masih kecil, ibu kita menggambar, ibu kita senam. Itu kan dia ingin kebebasan, dia memiliki kebebasannya itu. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kesenangan di sini mungkin kalau mereka sudah lelah belajar, biasanya kan seperti itu. Ibu untuk bermain dulu sedikit, itu karena apalagi kelas 1, kelas yang rendah ini, apalagi kelas 1, 2, 3. Karena apa? Mereka kan masih tahap bermain. Jadi ketika kena materi, mungkin mereka, oh saya bosan, saya ingin bermain dulu, bersenang-senang. Itu terkait kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, posisi kontrol atau biasa disebut restitusi. Nah, ini kita semua sebagai guru dalam menghadapi siswa pasti sering melakukan ini. Posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Selama ini kita di sekolah pasti yang seringnya itu menghukum. Saya juga seperti itu. Jadi ketika ada anak-anak salah, mungkin karena kita terbiasa ya, pasti langsung kita cubit lah, pukul lah, kita marah lah, pasti seperti itu. Nah, nanti mungkin secara pelan-pelan dan kita naik di posisi yang lain. Kan yang pertama penghukum. Penghukum ini bisa fisik, bisa dengan kata-kata. Penghukum. Kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah. Ketika kita penghukum, kita mau naik sedikit pelan-pelan, mungkin kita bisa membuat orang merasa bersalah. Sama dengan kemarin yang Firman yang bukan dia gunting buku kelas 6. Itu kan saya sudah mulai, karena saya sudah belajar ini. Kalau tidak begitu mungkin saya sudah pukul ke apa. Makanya pelan-pelan saya bilang itu baik atau tidak. Akhirnya dia tahu tidak baik. Itu kalau ibu suruh kamu ganti bisa beli, dia bilang tidak. Itu kan pelan-pelan tapi dia merasa bersalah sendiri. Itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kita sebagai guru itu sebagai teman. Kadang kita lihat anak-anak seperti itu, kita berpikir lagi, oh ini kalau saya pukul terus nanti kasihan dengan mereka. Akhirnya kita mendekati sebagai teman. Kemudian kita bilang begini, oh ya sudah tidak apa-apa, tapi jangan diulangi ya. Itu berarti guru ini sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Jadi ketika ada anak-anak contoh bertengkar, itu guru itu lihat dulu. Oh siapa yang salah seperti ini. Ketika kita sudah tahu yang salah baru kita dekati. Ibu dari tadi perhatikan, atau Pak Guru dari tadi perhatikan kalian seperti ini. Apa yang terjadi? Nah itu kan sebagai pemantau dulu. Sebagai pemantau, kemudian kita tanya ke siswa motifnya apa, kesalahannya apa. Nah kemudian
Yang terakhir ini sebagai manajer. Manajer ini yang memang susah, apalagi kita hidup di daerah timur begini toh. Manajer ini kita sebagai guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan, kita menanya balik kepada dia. Kamu sudah memukul, sekarang apa yang kamu inginkan? Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, itu berarti kita sebagai manajer. Kita mau membangun siswa itu agar dia berpikir, oh iya ibu saya salah, iya pak guru saya salah, saya mau minta maaf. Nah, berarti kita harus membangun biar siswa itu dia bisa paham apa kesalahannya. Itu tadi terkait budaya positif. Kemudian penerapan budaya positif di sekolah kita bisa melakukan dengan pelan-pelan. Ini pelan-pelan. Yang pertama itu saya sudah tampil di kelas, biasakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu harus dibiasakan dengan anak-anak. Jadi anak-anak ini kan mungkin pendidikannya itu dapatnya di sekolah. Nanti kalau di rumah kan pasti mereka jarang, orang tuanya juga jarang. Makanya kita di sekolah ini harus pelan-pelan membangun mereka menjadi siswa yang sopan dan santun. Jadi biar berbeda dengan anak yang sekolah dan anak yang tidak sekolah. Kemudian penerapan budaya positif selanjutnya, selalu gunakan 3 kata ajaib, yaitu minta tolong, maaf, dan terima kasih. Contoh kalau saya mensuruh Mukti ambil buku, Mukti ibu minta tolong ambilkan buku di kantor. Nah itu nanti kan akhirnya anak-anak, oh iya ibu tadi minta tolong, jadi jarang suka menjawab. Kemudian ketika dia sudah kasih untuk menghargai usahanya tadi, kita bilang terima kasih sudah membantu ibu, terima kasih sudah membantu pak guru, seperti itu. Kemudian sering-sering kita bilang minta maaf, karena memang harus diawali dari diri sendiri toh. Maksudnya nanti kalau lama-lama, contoh kita sekarang, oh ternyata ibu dan pak guru sering minta maaf, akhirnya kan biasanya terbiasa. Ini harus pelan-pelan. Kemudian budaya positif selanjutnya, berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Kalau di sini sudah sering. Kemudian penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat. Kalau tidak berangkat sekolah harus mandi. Itu yang nanti akan kita lakukan sama-sama di sekolah, pelan-pelan toh. Kemudian budaya membaca serta membuat review. Jadi nanti mungkin saya sudah mulai kelas 4 tuh 2 hari masuk, karena memang kelas 4 kan dia yang parah membaca toh, parah membaca. Jadi masuk itu saya suruh membaca dulu pelan-pelan memang, karena kan tidak mungkin sehari ini saya suruh membaca besok dia langsung lancar, kan tidak mungkin. Mungkin nanti bisa berjalan 1 bulan 2 bulan. Itu mungkin budaya positif. Mungkin bapak ibu guru ada yang ditanyakan? Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Kira-kira bagaimana? Maksudnya saya minta masukan ke kira-kira bagaimana biar anak-anak itu disiplin, kira-kira bagaimana? Ini kalau untuk budaya positif tadi membaca kan sudah tahu membaca. Mungkin nanti satu kali toh, kalau saya ingat dulu sekolah SD itu anak-anak harus apel begini, guru-guru kelasnya kan dia tunggu di kelas, tunggu di muka pintu toh. Jadi nanti setelah apel dia masuk ke kelas itu masih jabat tangan dengan gurunya. Itu kelas 1 saya sedih. Nah itu berarti ibu sudah menerapkan. Misalnya harus pelan-pelan seperti itu. Jadi ketika masuk sana di depan kelas, nanti gurunya yang masuk di depan. Jadi dia masuk kelas atau nanti keluar toh, kalau satu salaman dulu. Iya, apalagi kelas 1, kelas 2 kan dia masih kecil, dia harus dimulai seperti itu. Jadi nanti ketika kelas 4 di mana mereka sudah terbiasa. Jadi kita nanti seperti itu. Tadi yang apa itu? Minta tolong. Iya, kita minta tolong. Maksudnya biar anak-anak kan merasa, oh ternyata ibu dan pak guru itu dia perhatian dengan saya. Anak-anak kan seperti itu. Jadi dari kecil tuh kita harus membangun seperti itu. Tidak ada yang ini ditanya atau masukannya, tidak ada? Kalau tidak ada, ya kita
kemarin kan karena yang minggu kemarin Pak Anto belum masuk ya, Pak Anto kan kita yang kemarin ada kepala sekolah, ada Pak Bu itu sudah sepakat membuat namanya komunitas praktisi. Jadi nanti setiap 2 minggu sekali saja ya, 2 minggu sekali itu akan kita 2 minggu sekali nanti semua guru-guru dan kepala sekolah itu begini. Nah, nanti kan cerita satu-satu di sekolah itu ada apa. Kalau bisa tulis sudah tahu, itu nanti saya bikin jurnal itu sudah ada. Oh, anak ini, ibu Pak Guru, anak ini dia susah. Mungkin nanti Pak Anto bisa bantu. Pak Anto nanti kalau sudah selesai mengambil kelas 3 bantu kita di kelas kita. Nah itu kan jadi nanti setelah dari diskusi akhirnya kan kita tahu permasalahannya apa. Nanti saya seperti itu. Pak Anto kelas ini melawan nanti bantu kita kan masuk kelas. Nah, seperti itu. Nanti mungkin 2 minggu sekali saja ya. Setiap 2 minggu sekali karena ini untuk laporan saya memang. Laporan saya ini kan harus ada tanda tangan, daftar hadir, kalau Nah, ada di video. kelas 1 tuh ada. Contoh kayak ini, Juto. Kalau Juto kayak sementara belajar dia semua orang main. Iya. Ya, mereka harus itu begitu. Nanti kalau Susan sementara belajar dia kayak laba gitu. Dia bilang gitu. Saya istirahat Juto. Iya. Main. Iya, mesti begitu karena masih kelas 1 tuh. Sebenarnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau sesuatu lainnya dia kan masih tahu bermain. Karena tapi memang kan kurikulum dari pusat kan langsung begitu banyak. Jadi ketika anak-anak dia masih merasa lelah tidak apa-apa kasih bermain di kelas dia nanti kembali lagi. Pasti kalau sudah kan itu kamu tulis lagi, pasti kan begitu karena dia sudah lelah bermain. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu seperti itu tidak apa-apa. Jadi nanti ini tanggal 30 nanti 2 minggu depan lagi ya kita ketemu di komunitas praktisi. Ya nanti di situ saya tulis materinya Ibu An. Nanti minggu depan lagi janjian harus seperti itu. Soalnya nanti semua ini saya pasti upload. Terima kasih sudah ada yang ditanya kan? Sudah ada? Nah ada? Apa? Apa Pak Anto? Silakan. Atau mungkin berbagi? Iya. Saya sempat mendengar Surabaya tentang kebiasaan siswa. Surabaya telah dijelaskan bahwa pembahasan siswa di lingkungan sekolah itu perlu diterapkan karena itu ada kegiatan di siswa. Tetapi kalau kita cerita masalah pembahasan baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga atau masyarakat, jadi kira-kira kalau kita memberikan kebebasan tanpa dibatasi, ketika kita memberikan apa kebebasan ini, otomatis mereka melakukan apa saja kan. Iya. Kalau di sekolah kan jelas tidak jadi masalah karena ada kontrol. Jadi Iya. kira-kira bagaimana kalau di dalam apa lingkungan keluarga atau maupun lingkungan masyarakat mereka melakukan kebebasan yang secara negatif begitu Iya. merugikan orang lain, kira-kira bagaimana? Yang pertama, pertanyaan Pak Anto tadi bagus. Bagaimana kalau siswa kalau di sekolah kita sudah seperti ini ternyata di rumah orang tua tidak sinkron dengan guru atau bagaimana? Yang pertama, tugas guru di sekolah harus memberi penguatan dulu. Karena anak-anak ini masih kecil, ini di sekolah dulu ya. Anak-anak masih kecil pasti nanti dia bilang, oh hari ini ibu bilang ini, dia sampai rumah kan bilang, mama, ibu, Pak Guru bilang kan kalau boleh begini. Nah kita harus biasakan dulu. Nah kemudian nanti setiap hari, nanti rencana kita bikin itu ya 1 sampai 8. Setiap hari kita kasih tugas dari anak-anak semua 1 hari ini harus mengerjakan 1 hal baik. Nanti kan akhirnya dia tahu mungkin hal baik itu di rumah dia bantu mamanya mencuci piring, bantu mamanya bersapu, bantu mamanya bantu mencuci pakaian
Nah, nanti ketika kita semua melakukan wali murid, kita harus menjelaskan seperti ini. Toh, ini kan dulu di sekolah kita sudah membuat seperti ini, membiasakan budaya positif. Toh, nah, di rumah guru-guru minta tolong, orang tua juga harus melakukan. Apalagi anak-anak ini kan masih SD, toh, masih tahap belajar. Lebih bagus dari kecil seperti ini, biar nanti ketika dewasa dia tidak melakukan orang tua, dia tidak berbuat hal negatif. Jadi yang tadi pertanyaan Pak Anto, yang pertama, kita sebagai guru di sekolah harus selalu memberikan penguatan dan selalu memberikan contoh yang baik. Kemudian yang kedua, kita memang harus mendekati wali murid. Nanti satu kali kita temukan baru kita bilang, nanti kasih tahu. Sebenarnya ada tugas saya yang ingin kita nanti bulan depan. Mungkin ada lagi, Pak Anto, Ibu Ani, Ibu Ad. Berapa menit? 31 menit. Baik, kalau tidak ada, saya tutup. Nanti kita ketemu lagi di komunitas ini 2 minggu ke depan, Senin dan Sabtu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.